Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Harta yang kita miliki, harta yang Allah titipkan kepada kita, itu semestinya harus kita belanjakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta yang kita dapatkan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah rizki yang Allah berikan kepada kita merasa bahwa itu hak milik kita mutlak 100%. Bahwa ada dalam harta kita ini hak dari orang lain. Hak yatim piatu, hak fakir miskin, kaum du'afa. Yang hak itu tentu harus kita berikan kepada mereka. Harta kita akan menjadi malapetaka tatkala kita menyimpannya, kemudian kita hitung-hitungnya, nggak mau untuk kita infakkan di jalan Allah. Harta baru ada gunanya apabila harta ini kita sedekahkan kepada orang lain. Harta baru akan bisa menyelamatkan kita dunia maupun akhirat apabila harta itu kita sedekahkan. Sebagiannya ada yang kita sedekahkan untuk orang lain. Dan sebaliknya, kalau harta yang kita miliki selama di dunia ini, kita merasa bahwa itu semua milik kita, tidak peduli dengan orang lain yang sedang kekurangan, itu namanya kita nggak bersyukur kepada Allah. Dan harta itu akan menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Ada satu hadis yang sangat mengandung nilai-nilai pedoman yang tinggi bagi kita sekalian ya. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fis shadaqati khamsa khisalin." Bahwa sedekah itu, sedekah itu mengandung 5 kandungan yang sangat luar biasa ya. 5 manfaat, 5 fadilah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sesungguhnya dalam sedekah itu mengandung 5 kandungan, 5 fadilah, 5 manfaat, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Mari kita bahas satu persatu, mudah-mudahan ini jadi bekal kita ya, dalam rangka kita memelihara harta yang kita miliki ini. Apa fadilah manfaat yang pertama? Kata Nabi, taziduhum fi amwalihim. Orang yang bersedekah, hakikatnya dia hartanya bertambah. Orang yang bersedekah, hakikatnya hartanya bertambah, bukan berkurang. Mungkin dalam perhitungan kita, perhitungan matematika, mungkin kalau kita punya barang, diambil, mungkin akan berkurang ya. Kita punya uang 100.000, disedekahkan 50.000, secara matematika uang kita berkurang 50.000 secara matematika. Tetapi ilmu sedekah ini bukan ilmu matematika. Ilmunya Allah berbeda dengan ilmu matematika. Kalau kita punya uang 100.000, disedekahkan 50.000, justru bukan uang kita berkurang, tapi uang kita akan bertambah. Yakinlah itu. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita bersedekah, bersodako, kemudian kita merasa harta kita akan berkurang. Secara matematika iya betul, mungkin berkurang, tapi ilmunya Allah di dalam ilmu bersedekah, justru harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan akan semakin bertambah. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah," bahwa perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah,
orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbatin, itu seperti satu butir tanaman, ya, biji tanaman yang ditanam di sebuah tanah, ambatat sab'a sanabila, yang kemudian dari satu butir ini akan menumbuhkan 7 pohon tangkai, ya. Menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang setiap tangkai itu akan melahirkan 100 buah. Jadi orang bersedekah itu, kata Al-Quran, ya, bahwa satu biji itu laksana satu biji yang ditanam yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Jadi kalau umpama padi, ya, umpama padi ini kita nanam satu biji padi, dari satu butir padi ini akan menumbuhkan 7 pohon, 7 tangkai, ya. Dan setiap tangkainya itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang setiap tangkainya itu akan melahirkan 100 biji. Ini perumpamaan orang-orang yang bersedekah. Jadi Allah tidak membalas sedekah kita dengan seperti apa yang kita berikan. Kita nyumbang masjid, ya, bersedekah 100.000, Allah tidak membalasnya dalam jumlah yang sama 100.000, tapi tidak, 1 dibalas 7, ya, 1 dibalas 7. Nah 7 ini akan dicabang-cabangkan menjadi 100 buah, ya. Berarti 700, ya. Kalau satu tangkainya itu 100, ada 7 tangkai, berarti 700. Artinya 1 dibalasnya 700. Itu ilmunya Allah, ilmu sedekah, ya. Yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu bukan berkurang, tapi justru bertambah, Bapak Ibu. Justru bertambah. Hanya orang yang pikirannya picik sajalah yang merasa, aduh, saya kalau bersedekah bisa berkurang nih uang saya. Hanya orang yang gak percaya kepada Allah lah, kalau dia bersedekah dia berpikir bahwa hartaku pasti akan berkurang. Padahal tidak. Harta yang kita infakkan justru akan semakin bertambah. Taziduhum fi amwalihim, kata baginda Nabi. Yang bersedekah dia akan semakin bertambah hartanya. Kenapa? Rumusnya adalah orang yang diberikan harta kemudian dia bersedekah, ini kan tandanya orang yang bersyukur kepada Allah atas diberikannya harta. Sedangkan orang yang pelit, orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, ini orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Dia merasa hartanya milik dia, hasil keringatnya, hasil jerih payahnya, tak peduli kepada orang lain. Dia nggak bersyukur kepada Allah hakikatnya. Tapi orang yang bersedekah, orang yang banyak memberi, orang yang banyak berinfak, dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi cara untuk mensyukuri harta adalah dengan bersedekah. Ya, cara untuk mensyukuri harta dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, akan aku tambah nikmatku. Ini kuncinya ini. Kalau kau bersyukur kepadaku, akan aku tambah nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kau tidak mau bersyukur, ingat, azabku sangat begitu pedih. Jadi kalau kita punya harta, kita syukuri dengan cara berinfak, la azidannakum, maka Allah berjanji akan ditambah. Nah ini makanya orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang hartanya, justru akan Allah tambah melalui jalan haitsu min la yahtasib, jalan-jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Ya, jangan pernah kita merasa bahwa kita akan dirugikan dengan bersedekah. Satu.
Yang kedua kata Nabi, orang yang bersedekah itu dawa ulil marad. Dia akan dihindarkan dari segala macam penyakit. Orang yang banyak memberi, orang yang banyak sedekah, orang yang banyak bersedekah, berinfak, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, kata Nabi, dia akan diselamatkan dari penyakit. Dia akan diangkat dari penyakit. Dia akan dilindungi oleh Allah dari penyakit. Baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani berarti penyakit yang ada dalam tubuh kita, sifatnya penyakit fisik. Ya. Nah, Allah akan meminimalisir orang yang bersedekah dari kemungkinan dia mendapatkan serangan penyakit, terutama penyakit-penyakit batin, penyakit rohani. Sebab penyakit rohani ini justru lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Ya. Kenapa? Kalau penyakit jasmani saya kira obatnya banyak, dokternya pun sekarang sudah banyak tersedia di mana-mana. Dokternya sudah spesialis masing-masing penyakit ada. Ada dokter spesialis jantung, ada dokter spesialis ginjal, ada penyakit berbagai penyakit ya, ada hati, ada panca indera, ada kulit. Sekarang sudah banyak dokter spesialisnya. Obatnya pun Allah sudah menyediakan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ya. Hampir semua penyakit ada obatnya kalau penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit rohani ini yang susah obatnya, dokternya pun tidak ada. Coba ada yang pergi ke dokter, dok, saya mau berobat dok. Ibu punya penyakit apa bu? Saya punya penyakit ria dok. Penyakit ria? Iya. Penyakit pamer? Iya. Obatnya apa dok? Dokter pasti bingung obatnya apa ya? Disuntik? Ya nggak mungkin. Dok, saya punya penyakit sombong, punya penyakit takabur dok. Bagaimana cara menyembuhkannya? Obatnya apa? Dokter akan buntu. Penyakit sombong obatnya apa? Jadi kalau penyakit rohani ini, penyakit batin ini, obatnya bukan ada di apotek. Penyembuhnya bukan sang dokter, tetapi diri kita sendirilah. Obatnya adalah iman dan takwa. Ya. Caranya apa? Dengan cara kita melaksanakan ibadah. Ya. Sarannya adalah sarana ibadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mengobati penyakit batin. Ya. Dan orang yang bersedekah, banyak memberi, berinfak di jalan Allah, maka Allah akan memberikan ya, perlindungan dari kemungkinan dia terkena penyakit. Subhanallah ya. 2. Yang ketiga kata Nabi, orang yang bersedekah itu yarfa'allahu anhumul bala. Allah akan mengangkatnya dari segala macam bencana, bala, malapetaka. Orang yang banyak bersedekah, dia oleh Allah akan diselamatkan dari berbagai macam kemungkinan terjadinya malapetaka. Bahkan dia akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicukupi segala kebutuhannya, akan dihindarkan dari segala macam bencana. Ini yang disebut dengan ma'unah ya, pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Umpama ya, kita berjalan dengan teman kita ya, berdua di pinggir jalan. Kita berada pas dekat dengan jalan raya ya. Sementara teman kita agak sedikit minggir dekat dengan trotoar. Kita ada di agak menengah ya. Jalan kita di tengah, di pinggir jalan itu. Sedang berjalan kemudian dari belakang ada mobil yang nyerempet kita ya. Sampai kita semuanya jatuh diserempet mobil itu. Nah, yang terjadi teman kita yang jauh dari jalan dia meninggal dunia umpama. Sementara kita
Hanya luka-luka kecil saja. Logikanya harusnya yang meninggal dunia itu kan kita, karena kita yang paling dekat dengan jalan raya. Teman kita sebelah kiri, dia agak lebih jauh, lebih dekatnya kepada trotoar. Mestinya yang mati adalah kita. Tetapi andai kata di situ kita justru mendapatkan keselamatan, ya, kita tidak apa-apa, hanya luka-luka kecil, sementara teman kita sampai meninggal dunia, mungkin karena kebaikan kita terlalu banyak, ya. Kita banyak bersedekah mungkin, sehingga dengan sedekah itu Allah akan menyelamatkan kita dari malapetaka. Sementara orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang kikir dekat dengan bencana. Coba lihat Qarun bagaimana, ya. Qarun yang hartanya tidak ada yang menandingi, saya kira sekaya-kayanya orang di zaman sekarang dibandingkan dengan Qarun jauh, ya. Qarun itu hartanya berlimpah ruah, gudangnya saja, ya. Itu kunci gudangnya saja sampai-sampai harus dibawa oleh onta. Saking beratnya mungkin si kunci itu tidak sanggup dibawa oleh orang yang bawa unta. Kunci gudangnya itu isinya, wah, gak bisa kita bayangkan. Emas, intan, berlian, mutiara, yakut, jamrud, luar biasa. Cuma kesalahan Qarun ini, dia gak bersyukur kepada Allah. Dia sombong dengan hartanya. Akhirnya Allah tenggelamkan harta rumah seisinya, ya. Sampai orang-orangnya Allah tenggelamkan di dalam dasar bumi. Itu Qarun, ya. Padahal Qarun ini awalnya dia orang miskin, ya. Qarun ini dia orang miskin. Dia ini masih saudara dengan Nabi Musa, ya, sepupuh. Masih saudara dengan Nabi Musa. Miskin, rumahnya kecil, reot, miring, ya. Anaknya banyak. Tiap hari anaknya kelaparan, Pak, minta makan, Pak, minta makan. Sementara Qarun serabutan kerjanya, kadang-kadang dapat uang, kadang-kadang tidak. Miskin luar biasa ini Qarun, ya. Kelaparan. Satu saat Nabi Musa bermain, ya, nengok saudaranya ini, silaturahim. Bagaimana kabarmu Qarun? Ya beginilah Nabi Allah Musa, hidupku semakin susah, semakin miskin, tiap hari kami kelaparan, anak selalu nangis minta makan, kami gak punya uang, gak punya makanan, wahai Musa. Oh begitu, ya. Ya sabarlah, kata Nabi Musa. Ini ujian buat kamu Qarun. Wahai Nabi Allah Musa, engkau kan saudaraku. Iya, tolonglah aku. Tolong bagaimana? Aku juga orang yang bukan orang kaya kok, sama saya seperti kamu, orang miskin. Begini Musa, iya, kamu kan nabi, betul. Kalau nabi kan doanya top chair, doanya makbul, iya. Tolonglah doakan saya supaya saya terlepas dari kemiskinan ini. Tolong ya Musa, doakan saya supaya aku diberikan harta, diberikan uang yang banyak. Aku janji Musa, kalau Allah mengabulkan doaku, aku jadi orang kaya, aku akan jadi orang yang dermawan Musa. Saya akan banyak memberi kepada yang fakir miskin. Karena apa? Aku sudah merasakan bagaimana sengsaranya jadi orang yang gak punya, gak enak jadi orang miskin. Aku janji kalau aku kaya, akan aku beri hartaku kepada para fakir miskin. Nabi Musa tergoda. Benar Qarun, benar Nabi Allah Musa. Akhirnya tergoda Nabi Musa mendoakan Qarun, ya. Doa Nabi Musa kan lancar, ya, kabul. Allah minta berikan harta kepada Qarun. Akhirnya Qarun, ya, sama Nabi Musa diajari dagang, ya, diajari cara membuat perhiasan, ya, dari emas batangan, emas mentah menjadi sebuah perhiasan. Diajarkan Nabi Musa. Lama-lama perlahan-lahan Qarun ini semakin berhasil. Semakin untung dagangnya, semakin dia punya rezeki banyak, semakin hari semakin banyak keuntungan, sampai kemudian waktu sekian berjalan, Qarun dari yang semula menjadi orang yang sangat miskin, bahkan paling miskin di kampungnya, sekarang berubah menjadi orang yang kaya.
Cuma apa? Ketika dia kaya, lupalah janjinya. Lupalah janjinya. Begitu dia berada di puncak kekayaannya, dengan harta yang berlimpah ruah, punya istana yang megah, Korun lupa. Bahkan diingatkan Nabi Musa, dia ngeyel. Hai Korun, kau dulu berjanji kalau kau menjadi orang yang kaya, kau akan banyak memberi, fakir miskin akan kau santuni. Kata Korun, hai Musa, hartaku ini, kekayaan ini semua adalah jeripayah keringatku. Buat apa saya ngasih ke mereka? Saya juga dulu seperti mereka kok, tapi aku berusaha, bekerja, jadilah aku orang kaya. Sombong sekali ini, ya Korun ini. Sampai nih Korun ini begitu ya, hebatnya dia merasa orang yang paling kaya. Tiap sore dia keliling kampung itu. Keliling kampung dengan membawa kereta kencana yang terbikin dari emas, dengan membawa peti-peti emas, sengaja manas-manasin orang kampung. Ya. Supaya orang kampung terbelalak melihat kondisi Korun, ya. Semua dercak kagum. Korun luar biasa. Sekarang jadi orang yang paling kaya dia. Ya. Tapi sayang dia sombong, gak mau bersyukur kepada Allah, merasa bahwa hartanya bukan pemberian Allah, tapi merasa hartanya adalah karena kecerdasannya, karena jeripayahnya, karena keringatnya. Karena sombong, akhirnya Allah tenggelamkan semua harta benda yang dimiliki Korun, sehingga kita kalau mencangkul tanah, ya, mencangkul tanah tiba-tiba nemu ada emas misalkan, apa kita bilang? Dapat harta karun, ya. Ya mungkin harta si Korun itu mungkin, ya, yang Allah tenggelamkan di permukaan, di dalam dasar bumi ini. Jadi orang yang banyak berinfak dia akan dihindarkan dari malapetaka bencana. Sementara orang yang pelit, orang yang bakhil, dia akan dekat dengan bencana. Ya. 3 ya. Yang keempat kata Nabi, orang yang banyak bersedekah itu yamurruna ala surat kal barqil khatib. Nanti orang yang banyak bersedekah dia akan jalan di atas sirat kal barqil khatib, seperti kilat menyambar. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan melewati sirat, ya, nanti kelak di akhirat semua kita, ya, semua kita akan merasakan bagaimana nyebrang di satu jembatan namanya sirat yang panjangnya itu ratusan tahun kita kalau berjalan, subhanallah tuh. Ratusan tahun kita dalam berjalan itu. Enggak 1 meter, 10 meter, 30 meter. Panjangnya jembatan sirat ini menghabiskan waktu orang yang berjalan itu sampai ratusan tahun. Subhanallah. Kecilnya itu enggak seperti jembatan kita di dunia, mending enak gitu. Hadis mengungkapkan bahwa kecilnya jembatan sirat ini laksana rambut yang dibelah 7. Nah, orang yang berjalan di atas sirat itu bermacam-macam. Ada yang lari-lari, ya. Ada yang seperti jalan orang biasa, ada yang seperti jalannya orang mabok, ya, sempoyongan. Ada seperti orang ngesot, ada seperti orang sedang ngerondong, ya, dan lain sebagainya. Macam-macam, ada yang sampai terjatuh. Karena jembatan itu di bawahnya bukan sungai biasa, di bawahnya air yang sedang direbus, neraka di bawahnya, subhanallah. Jadi orang belum masuk ke neraka sudah harus melewati neraka itu. Jembatan menuju surga, di bawahnya neraka. Ya. Nah, Rasulullah berjanji orang yang banyak bersedekah, yamurruna ala sirat kal barqil khatib, dia akan jalan di atas sirat seperti kilat. Ush. Seperti kilat. Coba kita kalau lihat kilat, ya, ketika gerimis, ketika hujan, kilat itu kan nggak lama, hanya hitungan detik, ya. Ada kilat yang menyalanya berjam-jam, yang nggak ada. Semua kilat itu ketika nyala lep, ya, hanya hitungan detik gitu. Nah, orang yang banyak bersedekah, kata Nabi, dia nanti akan jalan di atas sirat ini seperti kilat yang menyambar lep. Tidak seperti orang lari-lari,
itu masih agak lama. Tidak seperti orang yang jalan lebih lama lagi. Tidak seperti orang yang ngesot lebih lama lagi. Ya, tapi kalbarqil khatib, seperti kilat, lep, langsung nyampe ke surga. Hitungan cepat. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita merasa bahwa sedekah kita akan merugikan kita. Dari dunia sampai akhirat, sedekah akan membawa manfaat untuk kita. Orang yang banyak bersedekah, dia insya Allah akan jalan di atas sirat seperti kilat. Adapun orang yang bakhil, orang yang pelit, mungkin kakinya licin, bisa saja dia lewat di atas sirat, dia terjatuh masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir kata Nabi, orang yang banyak bersedekah itu yadkhulul jannah bighairi hisab wala adzabin. Orang yang sedekah nanti dia akan masuk dalam surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Subhanallah. Kita akan nanti di akhirat itu semua kita akan disidang oleh Allah ya Bapak Ibu ya. Akan disidang. Akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disidangnya samalah seperti persidangan di dunia ini. Cuma kalau persidangan di dunia ini kan kita kadang-kadang sulit mencari keadilan ya, sangat sulit ya. Kadang-kadang yang benar di penjara, yang salah malah tertawa bahagia. Tapi di akhirat Allah Maha Adil akan menyidang kita dengan seadil-adilnya. Ya. Kita akan diminta pertanggungjawab umur kita, harta kita, ya, usia kita, ilmu kita, masa muda kita diberikan untuk apa? Di sidang kita akan diinterview ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kata Nabi, orang yang di dunianya suka bersedekah, suka memberi, suka berinfak, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dia akan masuk ke surga dengan tanpa disidang, dengan tanpa dihisab. Luar biasa nih. Kalau orang masih sampai disidang berpuluh-puluh tahun, ya jangan dikira kita disidang oleh Allah ini hanya 5 jam, 10 jam. Tidak. Berpuluh-puluh tahun lamanya persidangan itu. Maka kalau kita ingin selamat dari persidangan Allah, kalau kita ingin mendapatkan keringanan, dapat afirmasi ya, dapat bonus dari Allah, kita tidak akan dihisab, lepas dari perhisaban Allah dengan cara kita bersedekah. Dengan cara kita bersedekah. Tapi ingat ya, sedekahnya kita harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketumpangan niat-niat yang lain. Ya, apalagi misalnya dalam situasi-situasi politik ya, musim-musim politik di negara kita ya, musim pilkada ya, musim pilpres umpama ya, atau musim caleg ya. Itu biasanya orang banyak memberi, banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak membantu, tapi sayang terkadang dia ada udang di balik batu. Ya. Nah, kira-kira kalau ada calon katakanlah kepala daerah ya, dia sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, memberi sedekah kepada fakir miskin, berinfak untuk pesantren, untuk masjid. Nah, kira-kira ikhlas atau tidak? Oh, ikhlas, Pak. Nah, hati-hati, jangan sampai itu hanya cara dan taktik politik untuk meraup suara. Ya. Tapi Allah akan memberikan balasan kepada keikhlasan kita dalam bersedekah. Nah, oleh sebab itu ya, kadang-kadang ada ya, mohon maaf nih, di konten-konten YouTube ini kan sekarang lagi musim banyak nih orang bikin kontennya itu memberi ya, mau ngasih uang kepada fakir miskin, pedagang-pedagang kecil dikasih uang. Cuma itu dibikin konten untuk kebutuhan konten YouTube. Hati-hati nih YouTuber yang seperti ini, hati-hati. Jika Anda memberikan infak kepada orang lain, bersedekah 10 juta saja, 10 juta bahkan 1 miliar sekalipun, tapi kalau Anda memberi orang niatnya untuk membuat konten, untuk kebutuhan konten YouTube,
1 miliar pun tidak ada manfaatnya. 1 triliun bahkan gak bermanfaat, gak ada pahalanya. Seandainya kita memberi kepada orang yang niatnya bukan karena Allah, tapi untuk kepentingan konten YouTube. Ya sebetulnya sedekah itu Bapak Ibu, yang namanya orang bersedekah itu boleh secara diam-diam, ya, sirri wa alaniyah, boleh bersembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Ya. Asalkan kita tetap menjaga lillahi ta'alanya kita. Kita bersedekah dengan cara sembunyi itu lebih bagus. Ya. Sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, itu bagus untuk menghindari penyakit riya, penyakit pamer. Tetapi kita bersedekah dengan secara terang-terangan juga itu boleh, dengan catatan kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai ada ketumpangan niat ingin dipuji orang lain. Mumpung ada orang, saya mau ngasih masjid 10 juta itu. Kalau niatnya agar kita menjadi contoh untuk orang lain dan orang lain mencontoh kita, niru kita, ya itu boleh. Kita bersedekah nih depan orang, ya, memberi. Kalau niatnya untuk merangsang orang lain supaya meniru perbuatan kita, bersedekah juga, ini bagus. Ya. Saya mau ngasih sengaja di depan orang supaya orang itu ikut-ikutan sama saya, ikut-ikutan, niru-niru, bersedekah. Kita dapat pahala. Kenapa? Perbuatan kita ditiru oleh orang lain. Tapi kalau sedekahnya kita dengan cara terang-terangan, niatnya ingin dilihat orang, dipuji orang, supaya diberikan kehormatan oleh orang, ya seperti ini akan membuat nilai pahala kita akan hilang. Nilai sedekah kita akan zong, akan hilang, akan kosong, akan hangus.